malam ini saya mengundang sampean melalui komunitas kami. Itu komunitas baru sih sebenarnya Tum. Jadi ini Mm-mm. komunitas komunitas yang kita gagas ini namanya milenial progresif. Itu Mm-mm. kalau berbicara dia baru itu sih enggak. Ini gagasan udah lama, sudah kita jalanin. Cuman ini adalah bentuk wujud dari gerakan yang sudah kita lakukan secara terus menerus dan lama gitu loh kan. Milenial progresif ini isinya kaum muda, kaum milenial yang memiliki pemikiran yang harusnya dari nol ke satu gitu loh, dari satu ke dua, ada progres. Kalau untuk sementara Ya, sekarang ya. kita masih menghimpun teori karena memang sekarang lagi COVID kan, pertemuan tidak boleh, Mm-mm. teman-teman juga di posisinya di rumah aja. Kita masih metode diskusi yang kita gunakan juga nggak tatap muka ya kayak gini lah, live streaming IG. Kemarin kita pakai Zoom juga berbicara Pancasila, kemarin pakai Hari Pancasila. Tadi saya mikir Oh, ya, ya. mau pakai ini, pakai apa namanya akun IG milenial progresif. Saya baru sadar followersnya nggak sebanyak followers sahabat Mustafa sama follower saya. Jadi kalau pakai itu apa enggak nanti yang nonton cuma satu dua orang kan mikir saya. Ya nggak apa-apa kan masih bisa di-share di IGTV, jadi Iya. masih bisa disaksikan yang lain. Suara Tapi saya jelas ya? jelas-jelas siap. Tapi nanti teman-teman yang nonton jangan lupa di ini ya, di follow akun IG kita milenial underscore progresif. Nanti kegiatan kita di sana kita share semua, termasuk juga ada beberapa tips-tips. Kita kan kalau di sana sih tipsnya ngarahnya sih nggak terlalu ke aku sih, Mas. Kita berbicara tentang kesiapan milenial, kemudian cara-cara milenial menyambut 5.0. Kita udah berbicara 5.0 karena sekarang posisinya kan kita 4.0. Kayaknya new normal ini Mm-mm. juga kita dipaksa untuk jadi 4.0 yang benar-benar, habis itu masuk 5.0. Kita udah berbicara ke sana. Ya mudah-mudahan dengan apa namanya konten-konten edukasi seperti itu milenial progresif ini kedepannya bisa menjadi pelopor lah karena kita berbicara 4.0 pelopornya milenial progresif itu sendiri para milenial Oh, lah siap, kalau siap, kita mantap. berbicara ini. Oh ada sahabat Repki komentar rambutnya keren anak milenial katanya. Habis cukur rambut ini Mas Mustafa ini nih. Ya biar seger, biar fresh gitu. Biar Jadi segar biar fresh ya. mikirnya nggak ruwet. Enggak, emang keren sekali teman kita satu ini. Jadi Oke. mulai aja Mas ya. Oh, ya, ya, ya. Sapa dulu Kita itu yang sudah bergabung. ya, selamat datang teman-teman. Ini kita sekarang akan melaksanakan diskusi online sharing bareng lah. Kita ngomongin diskusi terlalu kaku. Kita sharing bareng bersama pemateri kita. Ini pemateri ini sahabat saya lama dari ketika kita di OKP dulu ya, Tum ya. Saya akrab dengan Tum karena dia mantan ketua umum Ya, salah satu ya, ya. metro. Jadi kita sudah bersahabat lama betul. Kebetulan kondisi sekarang sahabat satu ini sudah jadi pengusaha muda. Saya ditinggal ini nih. Jadi sudah Amin, amin. pengusaha muda. Nah, malam ini kita mau berdiskusi tentang milenial. Milenial saat ini mau Oh, ya, ngapain? ya. Kita angkat milenial saat ini mau ngapain karena di zaman pandemi COVID-19 ini kita berbicara tentang milenial, harusnya peran milenial yang apa namanya menjadi tonggak berjalannya kehidupan kita sehari-hari soalnya semua by aplikasi. Untuk pertemuan aja sekarang sudah pertemuan virtual. Itu para Mm-mm. emak-emak itu masih susah sekali kalau ngomongin aplikasi Zoom gitu kan, live streaming bareng itu susah bener. Jadi Susah kita ya. malam korek bareng lah tentang milenial yang progresif itu bagaimana sih menurut salah satu milenial ya tuh Mustafa ini salah satu milenial ya di sini juga sebagai pengusaha muda kita korek korek bareng lah intinya kita sharing bareng dengan teman-teman milenial di sini. Nah sebelum sejauh itu saya ingin mengenalkan nih teman-teman yang melihat live IG kita ini pemateri saya ini
sahabat saya lama, dia juga seorang aktivis lah pada zamannya, aktivis pada zamannya. Sekarang sudah Siap, menjadi siap, siap. pengusaha. Dia aktif beberapa pengusaha, nanti dijelaskan sama beliau aktif di mana. Mm-mm. Kita di sini sifatnya sharing. Nah, untuk pembuka, ini saya berikan kesempatan untuk Mustafa dulu. Kita sifatnya diskusi ya Mas ya. Jadi nggak terlalu Ya, ya, ya. Mm-mm. aku Santai karena aja, relax. relax aja lah. Kita sifatnya Ah, ah. diskusi aja. Eh, Slow aja. sekarang pertanyaan yang simple. Menurut Mas Mustafa ini, milenial progresif yang berprogres itu yang bagaimana sih Mas? Kira-kira Mas menurut Mas sendiri? Oh, ya, ya, ya. Milenial progresif ya. Mm-mm. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat-sahabatku semua. Alhamdulillah pada malam hari ini saya berkesempatan langsung live IG bersama sahabat saya, Beli Putu Setiawan. Terima kasih sudah mengundang saya. Mas, Semoga live IG kita pada malam hari ini bermanfaat untuk semua. Tapi suara saya jelas ya? jelas, jelas, siap, Untuk jelas. sahabat-sahabat gimana? Jelas ya suaranya ya? Oke, Kalau coba. kalau sinyalnya bagus, kemungkinan jelas tuh. Oh, kalau di sini 4G plus sinyalnya aman. Siap. Kalau sudah 4G Oke, berarti. oke. Ah, ini langsung ngomongin milenial progresif ya. Siap. Kita berbicara milenial Kalau progresif kalau kulit. kalau saya lebih begini, Beli. Gimana? Kenapa saya tertarik dengan pembahasan milenial, apalagi Beli Putu itu punya komunitas namanya milenial progresif kan gitu. Iya. Karena saya melihatnya milenial itu punya banyak kesempatan untuk Mm, lebih progres, lebih apa ya, lebih menguasai kondisi hari ini. Kenapa betul. demikian? Milenial hari ini sangat-sangat luar biasa, punya banyak potensi, punya banyak skill sesuai dengan passionnya masing-masing. Oke, saya berangkat dari satu kata kunci yaitu passion. Betul. Apa itu passion? Seringkali kita melupakan passion. Kita lebih apa namanya? Lebih suka melakukan aktivitas itu sekenanya. Yang Mm-mm. penting kita bisa melakukan, yang penting bisa jalan, ngalir aja. Padahal pada prinsipnya kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing yang kemudian secara naluri kita punya Mm-mm. passion yang menjadikan kita apa ya, kalau kalau kata saya beraktivitas tetapi punya titik fokus kan gitu. Sekarang begini, hari ini kita dihadapkan dengan berbagai persoalan. Belum Mm-mm. lama sampai hari ini kita masih mencoba untuk pulih dari yang namanya virus corona ya, yang Betul. kemarin sampai menghantui seluruh masyarakat Indonesia termasuk milenial. Nah, Mm-mm. milenial hari ini apakah kemudian sudah benar-benar bisa lepas dari corona, hantu corona? Apakah sudah bisa? Nah, jangan-jangan milenial kita hari ini sudah di-down sama corona sehingganya pasrah Pergerakannya. dan nggak ada progres kan gitu. Iya, Nah ini persoalan, nggak ada betul. progres. Ya ini persoalan untuk milenial kita hari ini. Padahal generasi milenial yang kata Beli lebih apa ya, lebih up to date lah. Itu Mm-mm. seharusnya bisa melihat tantangan dan peluang pasca pandemi seperti ini. Kira-kira kita harus apa? Nah, kalau menurut saya, sebelum jauh-jauh kita memikirkan kita harus apa, tentukan dulu passion kita itu di mana. Betul. Uh-uh. Artinya kalau ngomong fashion ini, kalau fashion sih, kalau orang secara umum kan Passion, ngomong, passion, kalau ngomong, passion. ya, kalau berbicara seperti itu kita bisa katakan harus menentukan genre dulu ya. Ini mau saya ini sebenarnya spesialis apa kan gitu seperti itu ya Tum ya. Ya,
Mm-mm. Makanya itu saya menangkap juga ketika berbicara progresif, kita kan berbicara progresif ini, kita ini kalau mau progres itu memang harus menekuni satu bidang keilmuan atau satu bidang hobi. Saya sepakat dengan Mustafa tadi, dia bilang memang harus ada satu genre yang harus diperkuat untuk kita melakukan kegiatan ke depan. Artinya ada kegiatan yang berprogres di sana. Kalau Mustafa Mm-mm. tadi kan kemarin saya minta ini bocoran aja, kemarin saya minta eh, namanya sebagai mantan mantan ketua PMII, marah dia. Saya nggak mau karena saya udah nggak di PMII lagi. Harusnya ada yang gantiin apa namanya jabatan itu lagi, dan saya pengen disebut pengusaha muda saja karena saya juga fokus di usaha muda. Nah, sekarang saya minta tips nih, Tum. Ketika berbicara genre atau fashion ke depan, itu kan artinya kita butuh konsisten kan. Ini Mm-mm. kadang-kadang yang dimiliki sama milenial saat ini. Semua mau diambil gitu loh, semua bidang mau diambil, padahal kita sepakat hari ini bahwasanya tidak ada seorang ahli yang mempelajari semua bidang. Artinya memang satu bidang harus dipelajari secara konsisten untuk kedepannya bisa dijadikan fashion atau genre gerakan yang dia lakukan, seorang milenial lakukan. Nah, Mm-mm. pertanyaan saya, karena Mustafa sekarang aktif di bidang usaha, artinya kan kita bisa katakan aktif di bidang usaha dan menekuni itu dan konsisten sampai hari ini, itu kuncinya apa sih, Mas, sebenarnya? Kunci ya. Kalau Hmm, ngomongin kunci, ini yang banyak dilupakan oleh milenial kita hari ini. Saya punya rumus beli. Ada gimana? tiga kunci sukses. Apa itu, Mas? Ya, teman-teman bisa dicatat ya. Kunci sukses itu cuma tiga. Tiga Apa saja. itu, Mas? Ini, tiga. Satu, fokus. Oh, Yang oh, kedua, fokus. Yang ya. ketiga, fokus. Ya, Artinya fokus. artinya apa? Ya, kunci dari sukses itu ya tiga tadi, fokus. Nah, di awal saya sudah sampaikan soal passion, yang itu menjadi kunci bagaimana sahabat-sahabat, teman-teman mengetahui jati diri sebenarnya. Oh, saya ini sebenarnya tertarik di bidang apa sih? Saya untuk langkah-langkah yang lebih visioner mau ngapain sih kan gitu. Oh, oh. Makanya oke, okay, jawabannya ini kemudian kita melakukan sesuatu ya berdasarkan passion kita. Yang kedua baru kita yang saya katakan tadi fokus yang menjadi kunci sukses kita. Nah, sejauh ini kenapa saya tertarik ngomongin dunia entrepreneur ataupun dunia bisnis? Jujur saya waktu kuliah dulu awal tahun 2012 itu di awal mengambil jurusan pendidikan fisika. Ya. 1 tahun saya pendidikan fisika, kemudian saya merasa, oh kayaknya bukan di sini passion saya. Saya lebih tertarik untuk masuk ke dunia entrepreneur. Makanya 1 tahun kemudian pasca kuliah 2 semester saya pindah jurusan ke manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Metro. Saya lebih apa ya? Lebih tertarik untuk bagaimana memaksimalkan potensi ataupun yang passion yang sudah saya punya. Hmm. Kan begitu. Nah, eh, bicara soal passion, kembali ke milenial kita hari ini, masih banyak teman-teman yang kemudian apa ya tidak mengetahui jati diri mereka. Oh saya ini siapa sih? Oh saya ini mau kemana? Mau ngapain? Itu karena belum mengidentifikasi passionnya sendiri. Hmm. Oke, jadi itu syaratnya tadi passion, yang kedua fokus. Itu beli. Fashion dan fokus. Benar Bukan yang fashion ya, disampaikan. fashion ya, passion. Siap. Kita sebut genre saja, tidak biar tidak terlalu ini. Bahasa Inggris saya itu kurang fasih, jadi genre aja ya nggak apa-apa ya. Beda, beda kata, Beda. beda makna. Nggak boleh. Artinya Kalau kan tadi. bahasa sederhananya, passion itu bukan hobi ya, tapi lebih pada gairah, Hmm. gairah apa ya?
kita lebih menyukai aktivitas apa yang itu membuat kita lebih bergairah. Iya, Artinya kita melakukan sesuatu, pekerjaan apapun itu tidak menjadi beban. Ya itu betul. penting untuk kita bisa melakukan aktivitas secara maksimal. Makanya sebelum milenial itu terlalu jauh mengeksplorasi diri, Hmm, tentukan dulu passionnya apa, baru kemudian fokus pada apa yang menjadi passionnya masing-masing. Itu kuncinya. siap. Jadi Mm-mm. fokus, fokus, fokus. Passion dulu, Ya, fashion lalu passion, fokus. fokus. Ya, berarti dua hal ini yang harus dimiliki milenial saat ini baru mulai bergerak ke depan Ya, dan menjadi oh seorang ya, pada bidangnya. ya, Betul. ya benar-benar benar. Oke, kalau dari sahabat-sahabat itu bingung menentukan passionnya apa, menentukan fokusnya apa, saya punya rumus beli. Apa itu rumusnya tuh? Rumusnya 10-3-1. Apa itu 1031? Ya, coba sahabat-sahabat catat, ada rumus 10-3-1 untuk menentukan passion kita, titik fokus kita. Ya, rumusnya 10-3-1. Heeh. 10-3-1 itu maksud saya, silahkan sahabat-sahabat siapkan pena sama buku, tulis 10 apa ya, Hmm. ekspektasi 10 tujuan sahabat-sahabat untuk langkah-langkah yang lebih visioner ke depan. Misal pengen apa, silahkan tulis 10. Setelah 10 itu ditulis, kemudian ambil 3 yang menjadi skala prioritas. Ya, dari 10 ambil 3 yang menjadi skala prioritas. Heeh. Terus kemudian setelah 3 prioritas, pilih satu saja. Ya, ingat pilih satu saja. Tapi harus dilakukan langkahnya itu step by step. Tidak bisa sahabat-sahabat itu melakukan langsung. Jadi 10-3-1 lakukan step by step. 10 keinginan tujuan sahabat-sahabat tulis, kemudian pilih 3 yang menjadi skala prioritas. Dikerucutkan menjadi 3 ya. Setelah 3 baru satu. Dan saya pastikan sahabat-sahabat akan merasa, oh ini pilihan yang tepat ketika disaring dari 10-3-1. Nah, karena begini, masih banyak yang mereka itu nggak tahu ya soal passion, soal titik fokus, yang berimbas pada apa namanya, mereka melakukan sesuatu itu basing-basing, kalau kata saya, ngalir aja, ngalur ngidul, nggak jelas, Apa terus semua semua kemudian lupa diikutin? dengan jati dirinya, oh saya ini harus ngapa sih, saya siapa, kan Heeh. gitu. Sampai-sampai banyak yang kemudian pasca, kalau yang sudah belajar di perkuliahan, pasca kuliah itu bingung mau ngapain, aduh saya ini mau ngapa ya, saya waduh, terus saya selama kuliah ngapain kok kemudian saya masih bingung harus harus kenapa, kan gitu. Nah, jadi kuncinya tadi soal passion jangan lupa, kemudian kunci sukses fokus tadi jangan lupa. Yang ketiga rumus 10 Tiga 3 satu. 1 gitu ya. Gitu beli. Artinya rumus itu kan rumus pengerucutan lah ya. Ketika kita punya keinginan 10, kita kerucutkan atau kita kerucutkan dengan pertimbangan ambil skala prioritas menjadi 3, kemudian dikerucutkan lagi lebih prioritas lagi menjadi satu. Dan itu yang akan dijadikan Satu. gerakan untuk kedepannya. Ya, itu jadi pilihan kita satu-satunya untuk melakukan proses sampai sukses. Iya betul. Artinya kan kalau berbicara usaha kan kita analogikan di usaha kan banyak keinginan untuk memiliki usaha seperti ini kita catat dulu itu ya Tum ya. Catat dulu semua Ya, ya, usahanya ya, ya. dikerucutkan lagi sampai dengan dia mendapatkan pilihan yang paling dijadikan prioritas. Itu tips dari pengusaha Ya. muda. Nah, sekarang ketika berbicara pengusaha muda kan sampai udah selesai, udah saya katakan, saya berani mengatakan sampai udah selesai dan mantap lah di usaha sampai hari ini. Kemudian ini kan teman-teman kalau berbicara tentang ini kalau nggak salah saya lihat dari tadi banyak mahasiswa yang nonton. Kita berbicara karena Millennial Enggak Project ini semua. juga, CEO foundernya juga ada beberapa yang masih mahasiswa, ada beberapa yang sudah tidak mahasiswa lagi.
kemarin kan, dekade kemarin kan kita aktif juga nih, Tum, di dunia aktivis. Waktu 2000 sampai kalau nggak salah 2019, 2018, 2019, saya 2016, 2018 periodenya kemarin. Adik-adik saya ini banyak yang komplain ke saya. Sebenarnya saya ini fashionnya itu di mana? Dia nanya fashion artinya fashion itu dia tidak berbicara tentang usaha karena mau tidak mau pekerjaan saya itu nanti akan 90% eh, akan saya rujuk atau ngambilnya itu dari jurusan saya sendiri. Dia jurusan hukum, dia nanti akan mencari pekerjaan di hukum itu sendiri. Cuman kan saya pengen jadi aktivis di mahasiswa ini. Nah, ketika menjadi aktivis di mahasiswa ini, dia bingung saya mau jadi aktivis apa. Saya juga pengen punya genre. Artinya kalau rumus yang sampai kasih itu saya lemparkan di masalah seperti ini nggak masalah ya Tum ya? Nggak masalah. Masalah. Bisa Begini bisa beli, dijadikan mana? gini. Oh iya, untuk para netizen, untuk sahabat-sahabat yang menyaksikan live IG ini, kalaupun ada pertanyaan dari sahabat-sahabat secara pribadi, saya persilahkan ya. Boleh ya beli ya. Kalau ada yang Ya, mau boleh. bertanya atau jadi diskusi ini sifatnya santai, tetapi saya berharap ada substansi yang bisa diterima dari sahabat-sahabat semua. Eh, jadi gimana beli Tadi kan ada aktivitas permasalahan juga mahasiswa? karena iya, betul. Gini beli, saya waktu jadi mahasiswa, saya tidak Mm-mm. serta-merta apa ya, secara aktivitas memprioritaskan untuk eh, melangkah sesuai dengan passion saya. Saya justru waktu mahasiswa itu kalau aktif di organisasi jelas ya, karena memang dari awal saya suka berorganisasi. Tapi secara Mm-mm. aktivitas, saya justru suka belajar sejarah, terus kemudian belajar nulis, yang kalau menurut orang awam nggak ada kaitannya sama bisnis, kan begitu. Saya Mm-mm. sampai dulu karena saking senengnya sama sejarah, saya sampai nabung untuk jalan-jalan ke Jawa Timur, keliling Jawa Timur. Karena di sana banyak destinasi wisata sejarah yang menurut saya penting untuk kita eksplorasi, untuk kita pelajari secara langsung kan. Karena saya nggak puas Mm-mm. kalau cuma baca buku, lihat video-video di YouTube, saya nggak puas. Saya lebih eh, karena hobinya traveling, ya udah sekalian saya traveling, sekalian saya mempelajari sejarah di situ. Kemudian soal saya lebih suka ini beli, suka seni. Dulu saya SMA hobinya main musik, terus Sih. waktu kuliah saya lebih menggeluti dunia kepenulisan. Makanya ya jelek-jelek begini saya setidaknya pernah belajar nulis lah. Setidaknya mencoba ya, Iya, Tum ya. iya jelek-jelek gini saya bisa mengomentari kalau tulisan itu jelek, bagus gimana saya bisa Iya. berkomentar karena punya teori dalam kepenulisan. Meskipun saat ini ya tulisan-tulisan saya ya mungkin hanya sebatas tulisan biasa gitu loh. Begitu. Uh, terus apalagi ya? Kalau menurut saya apa yang menjadi problematika milenial kita hari ini banyak beli. Ternyata banyak. Problematikanya apa? Bahkan sebelum adanya virus corona ini, mahasiswa itu memang sudah banyak, bukan mahasiswa ya. Milenial kita itu sudah banyak yang sudah dininabobokan dengan keadaan. Mereka terbiasa Mm-mm. untuk apa ya? Melakukan sesuatu itu serba ada gitu loh. Semua sudah ada Iya. fasilitasnya, tinggal pakai. Artinya apa? Ya yang penting bisa tidur nyenyak di di tempat tinggalnya masing-masing, tidak perlu memikirkan apa ya. Saya itu kuliah dapat dari mana, terus kemudian saya harus melakukan aktivitas apa. Yang penting supply dari orang tua sudah jelaskan gitu. Nah, ini problematika sekarang. Milenial kita hari ini kurang pede untuk bagaimana berbicara mandiri secara finansial, mandiri secara apa namanya gerakan, ya. Sampai Mm.
pada titik di mana milenial hari ini kurang percaya diri dengan dirinya sendiri. Gitu. Lah, kenapa saya bisa mengatakan demikian? Ini beli ya, kalau boleh saya cerita ini. Saya dulu kuliah itu modal nekat beli. Ya. Udah lekat Jadi gimana itu? ceritanya dulu orang tua saya mengatakan begini, kamu kalau mau kuliah silahkan cari sendiri. Karena ya terus terang kalau bicara latar belakang, saya lebih pada orang tua yang ya bisa dikatakan belum bisa membiayai kuliah saya. Akhirnya saya nekat untuk melakukan aktivitas, baik itu kerja, baik itu usaha untuk memenuhi kebutuhan kuliah saya. Ya alhamdulillah dari hasil kerja keras saya selama bekerja, saya dulu sempat bekerja di menjadi admin supplier ayam potong, kemudian saya juga pernah punya usaha parfum. Dari situ alhamdulillah bisa membiayai kuliah saya sampai selesai. Alhamdulillah. Nah, itu menjadi pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi saya. Untuk ke depan, problematika yang sudah saya alami dari awal masuk kuliah sampai saat ini itu menjadi fondasi yang kuat untuk saya bergerak. Ya. Jadi mahasiswa hari ini, milenial kita hari ini benar-benar mengerti apa kebutuhannya, apa yang harus dilakukan. Ya rumusnya yang saya sampaikan di awal tadi, Billy. Dikerucutkan lagi berarti ya? Iya. Benar. Dari 10, 3, 1. 10, 3, 1. Setelah itu silahkan fokus pada apa yang sudah menjadi pilihan satu yang jadi pilihan dari sahabat-sahabat. Nah, Gitu. sekarang kan passion, kemudian rumusnya dimasukin 10, 3, 1. 10, 3, 1 dulu baru rumus, baru fokus gitu ya? Ya fokus dulu. Nah, sekarang pertanyaan saya nih, karena ini juga mungkin semua dilakukan karena semua dirasakan oleh para milenial itu sendiri. Ketika berbicara fokus, kan permasalahannya pasti di fokus nanti. Ketika sudah memilih untuk melanjutkan gerakan A sampai dengan akhir nanti, kan ada beberapa kendala ketika dia berniat untuk fokus, ada beberapa kendala dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan Mustafa sudah selesai nih dengan mungkin beberapa kendala suka dukanya sudah dilewatin. Saya pengen dengar ketika mendapat dukanya itu, kalau sukanya mungkin semua orang pengen lah sukanya itu kayak gimana. Cuman ketika mendapat dukanya, apa yang tuh Mustafa lakukan ketika itu? Apa ya? Kadang saya suka ini sih, Beli. Suka malu ketika saya tidak bisa bertarung dengan keadaan. Kenapa demikian? Memang setiap detik dinamika kehidupan itu selalu berubah-ubah dan kita harus siap. Jadi poinnya adalah bagaimana kali ini kita milenial lebih siap menghadapi situasi dan kondisi apapun, termasuk ketika dihadapkan dengan persoalan pandemi seperti ini. Dan sejatinya yang hebat, yang luar biasa itu bukan orang yang serba bisa, tapi sosok yang mampu beradaptasi pada situasi dan kondisi apapun. Poinnya adalah bagaimana ketika kita dirundung banyak masalah, persoalan, kita harus mampu beradaptasi. Oke, masalah saya begini, kira-kira saya harus apa? Saya harus melakukan apa? Jadi jangan menyerah dengan keadaan gitu loh. Tapi bagaimana keadaan apapun, kita harus siap. Gitu. Ya. Artinya poinnya yang saya tangkap tadi adaptasi ya. Adaptasi. Karena memang kan apalagi sekarang posisi pandemi nih, pandemi COVID, orang pengen berbuat seperti ini nggak bisa, pengen melakukan ini dibatasi.
apalagi di dunia usaha nih, saya perhatikan teman-teman saya juga ada sih beberapa yang sudah mendirikan model tongkrongan angkringan. Ya banyak juga yang harus gulung tikar karena apa? Karena memang kondisinya seperti ini. Cuman ketika berbicara seperti ini kan, inilah yang sampean sebut tadi, ada beberapa suka duka. Artinya kalau kita tidak Mm-mm. memang tidak bisa beradaptasi dengan keadaan, ya mau tidak mau kita dimentalkan atau mental dari keadaan itu sendiri dan akhirnya malah gulung tikar. Gitu ya, Tum ya? Iya, 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 ya benar. Ya. Mm-mm. Kita sekarang lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Saya ingin mengulas nih tentang teknologi dengan sampean karena ngomongin teknologi informasi atau media sosial lah. Media sosial kan itu sebenarnya perannya mahasiswa. Saya yakin Mm-mm. orang yang umurnya tidak milenial atau mungkin sudah tua tidak mungkin lagi bermain IG. IG ini kan rumah keduanya para milenial terkait pengelolaan, kemudian terkait promosi dan lain sebagainya, kita bisa lakukan lewat IG. Sampai melakukan itu enggak? Kira-kira tuh untuk melanjutkan usaha sampean menggunakan media sosial Oke, sebagai media pemberi informasi atau promosi kepada teman-teman. oke. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah hadir ke live IG kita ya. Ya beli ya, ada Ibu Nuwardi, nggak tahu Ibu Nuwardi itu siapa. Siap, itu orang jauh Bayu itu. Sigit Handoko, ya. Wah, banyak ini Mas Arbi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Arbi. Oke, sahabat-sahabat lain, saya ingatkan kembali kalaupun ada pertanyaan dari sahabat-sahabat, monggo. Silakan Kita tanyakan sifatnya kolom fleksibel komentar. ya. Mm-mm. Siap. Oke, bicara milenial dan Instagram. Saya begini, Beli. Saya punya bisnis. Sekarang saya konkret aja ya. Saya nggak mau banyak ngoceh, tapi saya nggak ada faktanya. Saya nggak mau. Betul. Tapi saya lebih pada saya melakukan sesuatu itu berdasarkan apa yang sudah saya alami. Saya menyampaikan sesuatu atas apa yang sudah saya alami. Saya di awal pernah melakukan bisnis parfum refill, itu sudah berjalan sampai saat ini masih ada, tapi belum maksimal. Nah, sekarang yang saya fokuskan itu adalah mobil. Saya punya IG namanya Mustafa Mobil. Itu usaha saya yang paling utama untuk saat ini, yang alhamdulillah sudah eh, diberikan kepercayaan oleh para konsumen setia dari Mustafa Mobil. Terus kemudian saya juga punya usaha namanya Kantong Ajaib. Di situ apa ya? Saya katakan itu pasar online ya. Pasar online yang kemudian bisa dimanfaatkan, bisa dilakukan lebih banyak orang. Artinya semua bisa terlibat di situ, termasuk dari orang-orang yang pengen survive di dunia bisnis. Nah, selama ini saya kalau ngomongin dunia digital dalam bisnis, saya melakukan semuanya, Beli. Di awal saya itu apa namanya? Main Facebook, sampai sekarang masih Facebooknya, baik itu kalau di Facebook namanya Mustafa Rencar, terus kemudian di IG saya kasih nama Mustafa Mobil, yang itu menjadi satu kesatuan dari proses bisnis yang saya jalani. Jadi bicara soal bisnis, ya memang harus di apa ya, digitalisasikan ya. Jadi lebih lebih kekinian, lebih bisa diterima oleh masyarakat. Dan saya kenapa masih pakai dua itu, Facebook maupun Instagram? Karena wilayah target marketnya itu masing-masing, Beli. Kalau kata Beli, ada ya orang-orang yang dominan main Instagram, ada orang-orang yang dominan main Facebook kan gitu. Makanya saya masih pakai dua-duanya gitu loh. Ya muaranya tetap di apa, di WhatsApp gitu, Beli. Oke. Terus sama ini ya, Beli ya. Di awal saya menyampaikan soal fokus ya sebagai kunci sukses. Tapi apa namanya? Dalam prosesnya kita tidak boleh membatasi diri. Tidak boleh. Membatasi diri gimana? Mm-mm. Jadi kita tahu titik fokus kita, tapi dalam prosesnya kita tidak bisa
kita tidak boleh membatasi diri. Kita bisa melakukan apapun kok. Belajar ini, belajar itu hal biasa. Tapi jangan lupa titik fokusnya. Ibarat kata beli putu rumahnya di mana? Kalau kampung asli saya di Lampung Tengah, di Seputih Banyak. Nah, Seputih Banyak ya. Misal beli dari Seputih Banyak ke Metro, bisa kan namanya lewat Sukadana, bisa lewat Seputih Raman. Dari Seputih Raman mampir dulu, nyantai dulu, nyari minum dulu, nggak masalah gitu loh. Artinya, tapi tetap tujuan akhirnya ya di Metro gitu loh. Itu istilah katanya begitu. Berarti kita tidak boleh membatasi diri, kita mau arah mana nih gitu loh. Cuman kita kerucutkan saja, tapi mau arahnya nanti kita memang harus kerucutkan dalam satu bidang. Ya, yang saya katakan tadi, beli. Yang saya katakan tadi, saya mahasiswa aktif di organisasi. Saya malah lebih tertarik belajar sejarah, terus kemudian belajar seni. Yang itu menurut ya sebagian dari kita yang nggak ada kaitannya sama bisnis kan begitu. Tapi dari yang sampai pelajari, ini kita sambil curhat juga ya Tum ya. Dari yang sampai pelajari ketika mahasiswa kan sampai pernah bilang juga pernah belajar seni. Saya juga tahu sampai aktif bahkan pernah jadi ketua umum di salah satu organisasi cabang, tingkat cabang. Nah, itu ada pengaruhnya nggak sih dengan sekarang sampai yang sekarang sudah jadi pengusaha ini? Ada pengaruhnya nggak kira-kira? Kalau itu jelas. Jelas ada. Pasti ada. Saya pastikan ada. Karena dari proses aktivitas selama saya mahasiswa, selama di lingkungan itulah yang kemudian membentuk saya seperti hari ini. Cuman catatannya ya tadi, pasti setiap orang punya passionnya masing-masing. Jadi ketika mahasiswa, ketika menjadi aktivis, kita tidak boleh menjustis kita tidak bisa ini, tidak bisa itu. Tapi bagaimana kita lebih pada memerdekakan proses pergerakan kita. Kita mau apa? Ya sudah kita lakukan begitu. Kuncinya tadi jangan membatasi diri, dan proses selama saya menjadi aktivis, menjadi mahasiswa, menjadi orang biasa itulah yang kemudian menjadi proses penempaan saya sampai saat ini kan begitu. Artinya sebelum kalau begitu kan saya bisa nangkap gini nih. Ketika mau fokus dalam satu kerucutan atau mungkin satu prioritas yang saya ingin lakukan, di belakang fokus itu pernah ada proses panjang. Yang sampean bilang tadi dari mahasiswa saya belajar tentang ini, dapat link dan lain sebagainya. Saya pernah mengalami proses panjang, baru saya prioritaskan apa ini juga nyambung dengan rumus sampean yang 1031 itu tadi. Nyambung. 10-nya yang proses. Kemudian dikerucutkan lagi sampai dengan selesai proses sampai menemukan angka 1. Begini loh, Bli. Yang saya maksud fokus itu penting untuk kita tahu tujuan sasaran kita yang mana. Tapi dalam perjalanannya ketika misal Bli tadi dari Seputih Banyak ke Metro, boleh kan bisa atau mampir dulu ke Seputih Raman, atau kalau ke Sukadana mampir dulu ke mana, ke Waikabas atau mana, kemudian tapi tetap endingnya ya ke Metro gitu loh. Jadi aktivitas yang kita lakukan itu memang tidak terbatas, kita melakukan semuanya. Karena begini, Bli, saya dulu waktu mahasiswa di awal saya kuliah sambil bekerja di supplier ayam potong. Artinya saya menjadi karyawan yang dapat gaji bulanan. Di samping itu saya juga melakukan usaha secara pribadi, saya bisnis, terus kemudian setelah itu saya aktif di organisasi, terus baik organisasi di daerah saya maupun di kampus. Bahkan sempat saya dulu ikut UKM juga, Bli. Saya ikut KSR. Apa itu KSR? Kop Sukarela. Ya, ada UKM namanya KSR di UM itu. Saya pernah ikut itu, terus berbaur dengan sahabat-sahabat semuanya.
Nah, dari situ kan kalau berbicara kaitannya dengan bisnis kan nggak ada Iya. sama sekali. Tapi dari aktivitas itulah yang kemudian menjadi pembelajaran yang sangat berharga untuk kita melangkah ke depan sesuai dengan passion kita masing-masing. Hmm. Jadi sebagai seorang mahasiswa, kita memang diwajibkan, kalau kata saya wajib kita itu berorganisasi, melakukan banyak aktivitas. Jangan pernah membatasi diri. Karena apa? Dunia ini sangat variatif kok. Dunia Hmm. ini sangat berwarna. Kita berhak melakukan apapun yang kita mau. Tetapi poinnya adalah bagaimana kita punya passion yang itu menjadi titik fokus kita. Untuk ke depan, dari passion ataupun titik fokus itulah yang kemudian menjadi pijakan kita untuk melangkah lebih baik ke depan, lebih sukses ke depan. Gitu, Beli. Artinya memang itu cuman prosesnya aja ya, Tum ya. Untuk mencapai Mm-mm. ini itu memang harus proses yang harus kita alami. Ini pertanyaan terakhir, Tum, karena kemarin saya sempat menggunakan aplikasi IG lebih dari satu Mm-mm. jam. Lebih dari satu jam itu yang nonton cuma satu. Jadi kita Nggak efektifkan. masalah, Beli. Iya sih Kalau sebenarnya. saya nggak fokus sama apa nama yang nonton. Terserah mau nonton apa enggak. Yang penting apa yang bisa saya share, semoga saja bisa bermanfaat untuk yang nonton. Itu aja. Gitu. Ini pertanyaan ini. Ini Mm-mm. terakhir dan mungkin kalau teman-teman, tapi teman-teman kalau mau nanya silakan tanya di kolom komentar biar nanti ketika pertanyaan ini saya lemparkan ke pemateri, kemudian pemateri menjawab, nanti menjawab pertanyaan teman-teman setelah pemateri menjawab pertanyaan saya. Jadi gini, Mm-mm. sudah berbicara tentang bagaimana proses sampean, kemudian kita sudah berbicara tentang apa trik sampean sampai dengan rumus juga sampean keluarkan. Ini jarang-jarang sekali nih pemateri mau ngeluarin rumusnya. Saya ingin bertanya, pesan yang pas, ini pesan yang harus ngena ke milenial saat ini, itu kira-kira apa? Yang paling pas dan ngena dari permasalahan-permasalahan yang pernah sampean hadapi, dari pengalaman yang pernah sampean hadapi. Pesannya untuk milenial kita hari ini, uh, jadi kenali dirimu sendiri. Kenali dirimu Ya, sendiri. Ya, yang menurut saya pertama. itu penting. Jadi kita perlu kenal dengan diri kita. Kita itu sebenarnya siapa, mau apa, gitu. Itu yang kadang dilupakan. Sampai apa? Udahlah, basing-basing, bodo amat. Yang penting, ya namanya kehidupan itu ngalir. Kita Mm-mm. melakukan ya semau kita. Tapi jangan lupa, kita harus kenal dengan diri kita. Kita itu siapa, mau apa. Dan yang kedua, pesan saya, cobalah untuk lebih visioner. Kenali diri sendiri, coba untuk lebih visioner. Kemudian, Visioner. visioner itu yang Setelah bagaimana? itu, visioner itu apa ya? Mampu melihat situasi ke depan. Jadi punya pandangan untuk ke depannya itu seperti apa. Jadi hitung-hitungannya jelas kan, sampai akhir nanti gitu ya. Jadi, oh iya, saya fokusnya hari ini pada bidang ini karena endingnya saya begini kan. Gitu. Hmm. Dari situ, maka tidak ada lagi keraguan dalam menjalani proses kehidupan. Tapi catatannya begini, tugas kita itu hanya berproses, ya, melakukan proses. Soal hasil itu bukan urusan kita, hasil itu urusan Tuhan. Yang penting kita melakukan sesuatu yang terbaik untuk saat ini, gitu, sesuai Tugas dengan passion kita masing-masing. tergantung Tuhan. Mm-mm. Ya, kemudian setelah visioner, Setelah visioner, yang terakhir ya tadi apa ya? berproseslah. Tadi yang pertama kenali diri, Nah, yang visioner, terus apa? Kenali juga passion. Ya, passion, kita itu kenali visi. passionnya apa? Hmm. Visioner. Kalau kita kenali passion kita itu apa, kita
mau melakukan aktivitas dari gambaran visioner kita itu apa kan gitu. Artinya kita melakukan aktivitas itu tidak ada beban gitu loh. Melakukan profesi apapun, pekerjaan apapun kita tidak ada beban. Yang itu yang saya katakan passion tadi. Terus yang keempat, fokus. Ya, Fokus. Siap. Yang itu menjadi kunci sukses kita hari ini. Fokus. Kenali diri, Gitu, visioner, fashion, dan fokus. Fokus. Empat tips ini nih yang diberikan saran untuk para milenial hari ini. Baik. Jadi mungkin itu saja. Pasca ini ya, pasca ini tidak ada lagi istilah kita mau kemana itu kita bingung. Ya, nggak ada istilah begitu. Kita sudah yakin bahwa ini loh pilihan kita. Milenial hari ini harus memastikan itu. Oh iya, ternyata pilihan saya ini. Oke, saya bergerak di sini sampai sukses. Gitu. Karena gitu, untuk betul-betul siap. Terima kasih Mas Mustafa. Bincang-bincang kita pada malam hari ini nampaknya seru banget. Harapan saya nanti ini tidak menjadi bincang terakhir. Karena kami membaca dari Milenial Progresif membaca bahwasannya kita akan menghadapi keadaan baru yang di sana serba media sosial, serba virtual, dan lain sebagainya. Harapan saya gerakan-gerakan live streaming IG untuk ngobrol bareng, karena kan kita sekarang saya udah lama ini nggak ketemu Mas Mustafa ini karena virus corona ini. Ya mudah-mudahan pasca ini hantunya sudah melemah kan, jadi kita bisa bertemu ngopi. Siap. Tips sudah disampaikan, kemudian ini saya ingin menyapa teman-teman juga yang masih bertahan di live IG kita. Kita punya Instagram Milenial Progresif. Sekali lagi, Milenial Progresif ini adalah komunitas yang sudah lama kita damba-dambakan, baru kita wujudkan lewat virtual, lewat aplikasi Zoom kemarin. Ada 6 orang ininya, foundernya. Nanti bisa dicek di milenial_progresif. Di komentar juga saya minta tadi admin untuk bisa proaktif komentar. Kayaknya juga udah proaktif juga. Ini dia menyapa kita dengan halo. Terima kasih Tuh Mustafa. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain nanti kita bisa ngobrol-ngobrol santai lagi dengan catatan ini obrolan milenial loh, bukan obrolan orang tua. Jadi milenial itu bebas ya, bermedia sosial bebas. Siap. Melanggar aturan dari pemerintah. Artinya live streaming ini kemarin saya ngajak teman-teman katanya kalau pakai Zoom malu dan lain sebagainya. Udah kita live streaming aja. Teman bisa nonton lewat live streaming IG kita. Teman-teman nanti tunggu kegiatan kita selanjutnya. Mustafa juga mudah-mudahan hubungan kita lebih pasca kegiatan ini dan teman-teman juga bisa teman masing-masing. Pesan dari Mustafa terakhir saya masih terngiang-ngiang sampai sekarang, karena dia sebutin 3 tadi di awal. Yang pertama fokus, yang kedua fokus, dan yang ketiga fokus. Mudah-mudahan teman-teman di zaman pandemi ini bisa memfokuskan diri dalam satu bidang untuk bisa mencapai kata sukses, seperti kawan kita satu ini. Terima kasih, Selamat malam. Selamat malam. Siap.